Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu melaksanakan seluruh aktivitas sehari-hari dengan lancar. Namun, apabila hari ini ada yang sedang sakit, kita berdoa semoga segera mendapat kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab yang kedua, yakni ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Hari ini akan kita bahas konsep tersebut. Namun, sebelum kita membahas materi tentang ciri-ciri makhluk hidup, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Jadi, ini adalah kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi pada pertemuan hari ini. Sebelumnya, kita sudah mengidentifikasi beberapa ciri benda yang ada di sekitar kita. Kita lengkapi dulu tabel berikut. Berikut, saya berikan beberapa nama benda dan ciri-ciri yang mungkin dimiliki oleh benda tersebut. Kita lengkapi dulu tabel berikut ini. Yang pertama, bergerak. Apa saja benda yang bisa bergerak? Saya kira ban mobil bisa bergerak. Bola pun juga bisa bergerak. Pesawat helikopter juga bisa bergerak. Tumbuhan bisa bergerak. Orangutan bisa bergerak. Burung pun bisa bergerak. Hanya tas yang tidak. Mungkin tas pun juga bisa bergerak jika dibawa oleh orang gitu ya, atau kalian bawa tas tersebut ke sekolah atau kemanapun kita membawa tas tersebut. Tumbuh dan berkembang selanjutnya. Apa saja yang bisa tumbuh dan berkembang? Apakah tas bisa tumbuh dan berkembang? Saya kira tidak bisa. Ban mobil juga tidak bisa. Bola juga tidak bisa. Pesawat juga tidak bisa. Tumbuhan bisa bergerak, bisa tumbuh dan berkembang. Orangutan juga bisa tumbuh dan berkembang. Burung juga bisa tumbuh dan berkembang. Bernafas, hanya tumbuhan, orangutan, dan burung berkembang biak. Betul, tumbuhan, orangutan, dan burung saja yang bisa melakukannya. Memerlukan nutrisi, iya, tumbuhan, orangutan, burung. Selanjutnya, peka terhadap rangsang, iya, betul. Jadi, tumbuhan, orangutan, dan burung memiliki ciri benda yang kita sebutkan di atas atau kita sebutkan pada tabel tersebut. Sedangkan tas, ban mobil, bola, dan pesawat helikopter hanya memiliki beberapa dari ciri benda yang kita sebutkan. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa tas, ban mobil, bola, pesawat helikopter termasuk dalam benda mati, sedangkan tumbuhan, orangutan, dan burung adalah makhluk hidup. Oke, selanjutnya kita bahas ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri inilah yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup atau benda mati. Jadi, secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jika ada salah satu ciri tersebut yang tidak dimiliki oleh suatu benda, maka benda tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup. Seperti contohnya robot, walaupun dapat bergerak, namun robot tidak dapat berkembang biak, tidak dapat tumbuh dan berkembang, juga tidak peka terhadap rangsang. Oleh karena itu, robot kita kelompokkan ke dalam benda mati, seperti pada pertemuan sebelumnya. Berikut kita bahas satu persatu dari ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernapas. Setiap saat kamu bernapas, yaitu menghirup udara, di antaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida lebih besar dari yang dihirup. Kamu dapat merasakan kebutuhan bernapas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentunya, kamu akan merasakan sesak sebagai tanda tubuh kamu kekurangan oksigen. Ciri yang kedua adalah memerlukan makan dan minum. Untuk dapat beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Nah, dari mana energi tersebut diperoleh? Tentunya energi yang diperoleh berasal dari makan dan minum, dari nutrisi yang
masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, ciri berikutnya adalah bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Tapi benda mati pun bisa bergerak. Contohnya ban mobil yang tadi kita bahas, robot bisa bergerak. Apa bedanya gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup dengan gerak yang dilakukan oleh benda mati? Perbedaannya terletak pada jika gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup adalah berasal dari rangsangan yang berasal dari dalam tubuh makhluk hidup tersendiri. Jadi kamu berjalan menghampiri seseorang yang memanggil. Jadi bergerak yang dilakukan oleh makhluk hidup adalah berasal dari rangsangan yang harus dia tanggapi. Sedangkan benda mati bisa bergerak apabila ada gaya lain, gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Kursi bisa bergerak kalau kita angkat. Batu bisa kita gerak kalau kita lemparkan. Jadi benda mati bisa bergerak, iya. Tetapi gerakan benda mati diakibatkan oleh gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuh kamu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Tentu saja tidak sama. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring bertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh, yakni bertambahnya ukuran dari makhluk hidup. Itu adalah tumbuh, bertambah tinggi, bertambah besar. Sedangkan apa itu berkembang? Berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Jadi kamu dari anak-anak kemudian bertambah dewasa menjadi remaja, bertambah dewasa, dan seterusnya, itu adalah berkembang. Contoh pada hewan, kalau kita lihat contoh pada metamorfosis, seperti pada gambar yang kita tunjukkan. Hewan juga mengalami hal yang sama, kupu-kupu bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Ingat, tumbuh dan berkembang adalah dua hal yang berbeda. Tetapi dua-duanya berjalan seiringan. Seiring bertambahan usia, kamu bertambah tinggi, bertambah besar, juga bertambah dewasa. Maka tumbuh dan berkembang berjalan beriringan, tetapi tumbuh dan berkembang adalah dua konsep yang berbeda. Selanjutnya, berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, dan seterusnya. Jadi, berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Selanjutnya, peka terhadap rangsang atau kita sebut dengan iritabilitas. Bagaimana reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu saja secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Contoh yang lain apa? Misal ketika cuaca dingin, bulu rambut yang ada di pori-pori tubuhmu akan berdiri. Nah, itu juga merupakan contoh peka terhadap rangsang. Contoh yang lain, putri malu. Ketika disentuh maka daunnya akan menutup, menunjukkan ciri peka terhadap rangsang. Tapi satu fenomena terkadang juga menunjukkan ciri yang lain. Seperti yang kita bahas sebelumnya, daun putri malu yang kita sentuh, contoh dari ciri peka terhadap rangsang, tapi juga merupakan bukti bahwa tumbuhan juga melakukan gerak. Jadi satu fenomena bisa jadi itu menunjukkan beberapa ciri dari makhluk hidup. Selanjutnya, adaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air, memiliki daun yang sempit dan tebal.
bahkan termodifikasi menjadi seperti jarum. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau banyak mengandung air memiliki daun lebar dan tipis. Nah, tapi dalam gambar ini saya beri contoh tentang bentuk paruh burung. Bentuk paruh burung pemakan biji, bentuk paruh burung pemakan daging berbeda bentuknya. Ini juga merupakan contoh adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.